in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. Hai. Miss, gimana tugasnya? Selesai belum? Enggak. Iya, apa? Yang kemarin dikasih sama Bu Fitri. Aku kan main, sumpah. Aku nggak nyiapin sama sekali, nggak belajar sama sekali. Tuh, BTW ini kertas apa? Nah, kamu kertas apa? Ini kertas orator kemarin. Ya udah yuk, masuk kelas. Ya, nanti telat. Aduh, sama siapa ini? Hai. Gimana Bu? Itu sama kalian kan? Bukan Bu, Bukan. Ibu tadi lihat keluar dari ruangan. Ambil. Ya Bu, udah Bu. Itu belum ketemu. Kalian tahu kan Dewi tadi buang sampah pada tempatnya? Ya Bu, tahu. Nah, kalian harus kayak gitu biar lingkungan kita tetap terjaga dan sehat dan tidak berserakan kemana-mana sampahnya, biar belajar kita aman. Ya Bu, ya Bu. Jangan iya aja. Jangan iya aja kalian. Iya Bu, iya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Pada semangat nggak hari ini? Semangat dong Bu. Udah pada sarapan pasti ya kalau udah semangat. Sudah. Absen dulu ya anak-anak. Iya Bu. Hilya, Hadiro. Anissa, Hadiro. berangkat semua berarti ya. Iya Bu. Ya udah kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai bab akidah akhlak, yaitu akan dhafatu minal iman. Siapa yang tahu pengertian kebersihan? Saya Bu. Ayo Nisa, apa jawabannya?
Jadi, yang dimaksud dengan kebersihan yaitu keadaan yang bebas dari kotoran, termasuk debu di dalamnya, sampah, dan bau. Jadi anak-anak, kebersihan itu adalah tempat yang bersih. Contohnya, bersih dari kotoran. Terus bersih dari debu. Terus Bersih dari sampah. Dan satu lagi apa? Bersih dari bau. Ya. Jadi anak-anak, kenapa kebersihan itu penting? Karena untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Karena lingkungan yang kotor itu terdapat banyak bakteri dan juga kuman. Dan juga kebersihan lingkungan itu menciptakan situasi lingkungan yang nyaman, meningkatkan kualitas hidup, bahkan bisa menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Nah, benar sekali jawaban Hilya. Jika lingkungan belajar kita bersih, kita akan lebih nyaman dan pelajaran mudah diserap. Contohnya sampah. Apa akibat jika kita membuang sampah tidak pada tempatnya? Saya Bu. Ayo, apa Anissa? Jadi sampah itu bisa menyebabkan banjir, menjadi sarang nyamuk, menjadi sarang lalat, serta menjadi sumber penyakit. Nah, benar sekali. Menjadi sarang lalat. Nah, jika lalat itu masuk ke dalam makanan kita, nantinya makanan itu akan ada bakterinya. Habis itu kita makan. Nah, di situ kita akan menjadi sakit perut nantinya kalau kita menjaga kebersihan. Dan jika kita menjaga kebersihan, hidup kita akan lebih sehat. Terus apa lagi? Terus sama itu Bu, supaya lingkungan kita itu menjadi tetap bersih dan juga dilindungi oleh Allah SWT. Aduh Gil, kemarin kan kita buang sampah sembarangan ya? Iya, gimana nih persis? Ya udah, berarti besok kita buang sampah langsung kotak sampahnya ya? Iya. Nah, jadi anak-anak, kebersihan itu sangatlah penting dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus buang sampah pada tempatnya. Dan jangan lupa sebelum makan cuci tangan dulu. Iya Bu. Kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, istilah apakah yang sering digunakan untuk menyebut teori belajar behavioristik? Untuk membahas materi ini lebih dalam, mari kita simak video ini sampai selesai. Teori belajar behavioristik juga dikenal dengan teori belajar perilaku, karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya, lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Dari hal inilah muncullah konsep manusia mesin atau Homo mechanicus. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon.
Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah.